Makin nerangkan ngaji wingi waktu nentok. Terakhir wasiat Nabi, man khalafa hawahu, barang siapa yang tidak mengikuti hawa nafsunya, kanatil jannatu ma'wahu, surga akan menjadi tempat kembali. Waman ata'a hawahu, dan barang siapa orang yang menuruti hawa nafsunya, kanat jahannam maswahu, neraka jahannam adalah tempat kembali. Pengertian ini. Hawa nafsu. Hawa nafsu itu sing setan. Godaannya setan, iblis. Dan titeni, setiap apapun yang kita lakukan berdasarkan hawa nafsu, maka kita hanya akan merasakan rasa enak, hitungannya hanya beberapa detik, paling suwe hanya beberapa menit. Semua yang kita kerjakan berdasarkan hawa nafsu, maka rasa enaknya hanya sedelat. Contoh, kira-kira umpama sengit karo wong, terus memfitnah wong habis-habisan, sehingga wong iki merasa jatuh terpuruk kenang fitnah sira. Terus sira ki seneng. Senenge ki mangsa tekang mati. Tidak akan lama rasa seneng ki akan berubah menjadi malapetaka. Terus contoh orang yang berbuat zina atau memperkosa wong, enaknya hanya hitungan detik, tapi setelah itu akan mendatangkan malapetaka yang lebih besar. Ningkene anak kalimat al-jannah dan anak kalimat jahannam, anak kalimat surga, anak kalimat neraka. Pengertiannya, orang usah kita berpikir tentang surga dalam arti besok sawise mati, neraka dalam arti besok sawise mati. Kita bahasin surga ning alam dunia. Pengertian al-jannah adalah kesenangan. Dan pengertian jahannam adalah kesengsaraan. Orang yang menuruti hawa nafsu, orang yang tidak menuruti hawa nafsunya, maka kesenangan yang akan dia dapat. Artinya mungkin, lamona usaha padahal ada peluang keuntungan besar dalam usaha, tapi syaratnya kudu tidak jujur. Ada peluang besar, terutama ning proyek. Bokat kira kapan-kapan dari pemborong ke bokat. Ya bokat ana sing potongannya bokat. Sing potongannya dijelas bokat. Hati-hati. Wong sing bakat terjun ning pemborong kan, dia banyak kesempatan mendatangkan atau mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Tapi lamun ia dapatkan keuntungannya dengan benar, tanpa tipu sana sini, maka dia akan mendapatkan surga. Dalam arti rizki, uang yang ia dapat menjadi berkah. Bisa dinikmati suwe. Tapi lamona dia dapatkan duit kunku, tetapi dengan cara membohongi, ya pada waktu itu dia akan mendapatkan duit gede. Tapi setelah itu, satu, lamona kebohongannya terbongkar, maka begitu lawas dia tidak akan pernah mendapatkan proyek manis. Karena wis ketengguan, kan malah petaka kinti. Dan yang kedua, duit yang ia dapatkan begitu banyak keuntungan, tetapi dengan cara yang salah, maka
akan cepat habis karena tidak berkah. Pada akhirnya dari tembelek apa? Juga kayak ditukokaken ning mobil. Masa suwe ya mobil gak dituk. Paham? Nah itu pengertian surga di dunia, yaitu mendapatkan kesenangan, ketenangan yang cukup panjang, tetapi neraka di dunia dalam arti uripe iki kengelan. Kengelan dalam arti bukan berarti tidak punya duit. Sindingin wis diterangkan, pada saat uang berusaha dengan ketidakjujurannya, maka setan sing bergerak. Maka setan sing bergerak, maka besar kemungkinan pada akhirnya akan lebih cepat mendatangkan duit akeh. Tapi duit akeh ini tidak berkah, akan cepat entok. Laiku neraka di dunia, jahanam di dunia, karena tidak berkah. Ada pertanyaan? Oh ya, al-qatil wal maktul finnar kan kon. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, dua-duanya sama-sama masuk neraka. Kenapa? Karena wong sing dibunuh ki lamona dheweke menang, otomatis dia akan membunuh dia. Saking kauluan. Lamun beli kauluan mah dheweke sing garep mateni kieu. Jadi di situ agama menilai niat. Tapi kunku artinya al-qatil wal maktul finnariku pengertiannya orang yang posisine iki satu, dua-duanya orang Islam. Dua-duanya orang Islam. Terus bukan dalam peperangan. Tapi lamun dalam peperangan, maka artinya peperangan dengan orang non-muslim, ya memang kudu dipateni masih rasi mati. Jadi bisane orang yang membunuh dan orang yang dibunuh dua-duanya masuk neraka karena sing dibunuh saking kauluan. Lamun abdi kauluan, ya otomatis dia akan mateni mana. Itu. Sing tak bahas hukum salate sah kabeh. Sah kabeh. Rambut sing wis ana metu putih ya kayak kita ki, ana siji loro gini. Sing irenge. Terus diwarnai putih, diwarnai ireng haram. Tapi bakal diwarnai kuning abang oleh ganjaran. Cuma sing dadi masalah lamun kita dicet abang kan tiruan kabeh sirane iki. Konon. Sembayange sah kabeh. Makruh. Puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah, tetapi hukum sikat giginya yang awalnya sunnah menjadi makruh. Mulane ingin diterangkan bahwa siwakan, sikat gigi hukumnya sunnah setiap saat kecuali dalam keadaan puasa Ramadan khususnya. Mulane makruh hukumnya sikat gigi dari matahari metu sampai tekan maghrib. Puasanya tetap sah, jadi sing makruh hanya sikat gigi.
Salat surup. Surup. Arane salat apa? Tapi kita daung rungu. Tapi lamun anak hadisnya coba suwiki digawa. Coba dicari digawa. Tapi nama salat suruh kita daung rungu. Tapi yang jelas salat sunnah sing berbarengan karo matahari dongol iki haram. Bahkan setelah salat subuh. Ya. Khusus ning kasus pun bener. Khusus ning kasus pun bener. Nah itu, mulane tak hukumi bener. Khusus bab pun bener. Ya sebenarnya lamun kita ngupaine iki melas gelang tidak bisa duit oleh ganjaran wis tekang tangane wong mah terserah karep untuk menjadi baik atau menjadi haram sudah lepas tidak masalah tetapi lamun pada waktu ngupai ngomong tidak bisa duit tengok nginung kok iya jag kita ke melu dosa tapi lamun melas karena ngelamun baiknya bisa duit. Nah, jadi terus akan ngomongnya. Maka orang masalah. Ya sebenarnya sih boleh ngupai mangane ki boleh karena puasa kan nafsi puasa nafsi tergantung wong niate karena memang si malakama tapi untuk ngupai mangane kita sing ngupai mangane tidak ketekanan dosa beli kecuali sing dinyakakne ciu konon ka beda mana hari yang dikasihkan makanan halal artinya silakan hari puasa mah urusan dewek-dewek. Yang pasti mah karena kini pertanyaannya umum ya. Ini langkah yang menjurus nih pertanyaan tentang hukum. Pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Yang penting apa maca istighfar. Perbanyak istighfar. Terus bayang beli uang. Jadi pendarahan itu warakakan bukan seks. Pendarahan itu masuk kategori istihadah, penyakit. Jadi wajib sembahyang. Wis umur 65 lebih
berarti kun sekarang hitung waktu kun. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya harus memperbanyak ibadah, memperbanyak istighfar. Pendarahan itu bukan seks. Pendarahan itu geti istihadah, geti penyakit, wajib tetap sholat. Atau peringatan. Masuk kategori pikun. Masuk kategori pikun atau masuk kategori orang yang sakit. Atau bisa juga dipadakaken pada kaya wong edan. Lamun asal lupa ingatannya bener ya. Aja pura-pura lupa ingatan. Gue sembayang kelalen, tapi gue ndeleng sate eling kan ya. Maka berdasarkan hadis Nabi termasuk salah satu wong sing dosanya diangkat oleh Allah. Artinya dia tidak melakukan kewajiban-kewajiban agama karena otaknya tidak waras, maka hari hukum agama itu berlaku kepada orang sing otaknya waras. Maka beli waras masuk kategori linglung, yaitu termasuk salah satu kategori sing diangkat dosanya. Jadi lamuna pengen bikin dosa ya beruk tongah dadi wong linglung. Yang jelasnya wong dadi wong edan enggak. Mungkin beda bahasa. Jadi pada saat dikatakan hawa nafsu, itu pasti besak. Meskipun ning bab ibadah. Tapi lamun kategori ini hawa nafsu, ujungnya besak. Jadi ada keinginan besar, tetapi bukan dari hawa nafsu, maka lamuna ning pembagiannya masuk kata roja, masuk kata tamani, artinya berharap tapi yang dibenarkan oleh agama. Tapi bakal nginggo bahasa umum, semua kalimat pada saat kategori ini hawa nafsu itu tidak baik. Ya memang di Quran dijelaskan ana nafsu lawama, ana nafsu mutmainnah. Tetapi pada saat kita berbicara secara umum, pada saat hawa nafsu, ujung-ujungnya tidak baik. Maka nafsu lawama, nafsu sing didorong kenang setan. Nafsu mutmainnah, nafsu sing didorong kenang malaikat. Tapi bakal ditarik kesimpulan pada saat mengatakan hawa nafsu, siapapun yang narik ujung-ujungnya angger beli ikhlas. Contoh wong sembahyang atau wong puasa. Wong puasa dengan punya tujuan sesuatu. Dikongkon kenang aturannya telung dina,